Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Aris Nur Hamidi MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Sistem PAI kelas A. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan kuliah ini dengan lancar walaupun melalui sistem daring. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Di sini kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi mengenai ruang lingkup pendidikan agama Islam. Perkenalkan, nama saya Merku Pujiwati dengan NIM 2118277. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian pendidikan agama Islam, ruang lingkup pendidikan agama Islam, tujuan pendidikan agama Islam, dan kompetensi inti dari pembelajaran di SMP. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam adalah usaha sadar yang dilakukan untuk menyiapkan siswa agar siswa dapat memahami apa itu ajaran agama Islam, melakukan atau mempraktikkan ajaran agama Islam, dan mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu mengenai ruang lingkup PAI. Ruang lingkup PAI di sini ada 7. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan yaitu merupakan sebuah tolok ukur utama yang digunakan untuk melihat seberapa berhasilkah pendidikan itu. Dengan adanya tujuan, maka pembelajaran akan menjadi lebih terarah. Yang kedua yaitu pendidik. Seorang pendidik bertugas untuk mengarahkan, untuk membina, untuk mengajarkan peserta didik. Di samping itu, sebagai seorang pendidik juga harus siap untuk menjadi teladan bagi para siswanya, terlebih para pendidik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sebagai seorang guru, kita dituntut harus bisa memberikan suri taulatan yang baik bagi para siswa, sehingga para siswa dapat mencontoh kita dan dapat berakhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu peserta didik. Peserta didik di sini menjadi objek utama dalam pembelajaran. Dengan adanya pendidik yang profesional, maka akan lebih mudah untuk menghasilkan peserta didik yang berkualitas. Yang selanjutnya itu model pembelajaran. Model pembelajaran di sini ada model pembelajaran ceramah, yaitu guru menerangkan kepada siswanya. Model pembelajaran diskusi, yaitu seorang guru memandu diskusi dan nanti siswanya yang berdiskusi. Seorang guru hanya menjadi moderatornya saja. Dan masih banyak model-model pembelajaran yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu materi pembelajaran. Materi pembelajaran di sini yaitu mencakup materi pembelajaran pendidikan agama Islam dalam lingkup SMP. Materi pembelajaran di sini harus sesuai dengan kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Pada saat ini pemerintah menggunakan kurikulum 2013, sehingga kita juga harus mematuhi atau sesuai dengan yang dianjurkan oleh pemerintah mengenai materi pembelajaran pada lingkup SMP dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Yang selanjutnya yaitu mengenai alat pendidikan Islam. Alat pendidikan di sini yaitu mengenai media-media yang digunakan dalam proses pembelajaran. Seperti media, apakah itu menggunakan papan tulis, menggunakan proyektor,
atau menggunakan media-media yang lain yang dapat menunjang berjalannya proses pembelajaran. Yang terakhir yaitu mengenai evaluasi pendidikan. Evaluasi di sini berguna untuk agar kita supaya bisa mengintrospeksi diri kita, seberapa pahamkah kita terhadap materi yang sudah diajarkan oleh guru kepada siswanya. Evaluasi di sini bisa juga berbentuk tes, yaitu baik tes tertulis maupun tes secara lisan. Yang selanjutnya yaitu dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional pada Republik Indonesia tahun nomor 22 tahun 2006 mengenai ruang lingkup PAI SMP dan SMA meliputi yaitu ada 5, yaitu yang pertama yaitu Al-Quran Hadis, akidah, akhlak, fikih, dan sejarah Islam. Yang pertama yaitu mengenai Al-Quran dan Hadis. Pada mata pelajaran Al-Quran dan Hadis ini biasanya membahas mengenai dalil-dalil dalam Al-Quran dan Hadis yang berkaitan dengan materi dalam pembahasan pada pendidikan agama Islam. Yang kedua itu mengenai akidah. Akidah di sini yaitu biasanya menjelaskan mengenai ketauhidan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu mengenai akhlak, yaitu biasanya menjelaskan mengenai bagaimana cara berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu mengenai fikih. Fikih di sini yaitu biasanya menjelaskan mengenai syariat-syariat yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seperti sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu mengenai sejarah Islam atau sejarah kebudayaan Islam. Di sini biasanya menjelaskan mengenai sejarah-sejarah para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in, dan sejarah-sejarah para ulama. Dalam ruang lingkup mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMP dan SMA, 5 mata pelajaran itu digabung menjadi satu, yaitu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Karena kalau yang dipisah-pisah itu biasanya terdapat pada tingkat pendidikan madrasah sanawiyah maupun madrasah aliyah. Kalau dalam SMP dan SMA itu digabung menjadi satu, yaitu pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Yang selanjutnya yaitu tujuan pendidikan agama Islam. Yang pertama yaitu meningkatkan keimanan. Dengan adanya pendidikan agama Islam diharapkan mampu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan pemahaman. Dengan adanya pendidikan agama Islam diharapkan kita mampu meningkatkan pemahaman kita terhadap ajaran pendidikan agama Islam, sehingga kita akan lebih mudah dalam mengamalkannya pada kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu meningkatkan penghayatan. Diharapkan dengan adanya pelajaran pendidikan agama Islam, kita mampu menghayati mengenai ajaran pendidikan agama Islam tersebut, sehingga kita mampu benar-benar mengamalkan ajaran-ajaran yang ada pada pendidikan Islam tersebut. Yang keempat yaitu tujuannya untuk meningkatkan pengalaman peserta didik tentang ajaran agama Islam, yaitu mengenai pengalamannya itu yaitu bagaimana sih agar kita selalu bisa untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita peroleh pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Yang selanjutnya yaitu kompetensi inti pada MTS dan SMA. Kompetensi inti di sini yaitu ada 4. Yang pertama yaitu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Yang pertama yaitu sikap spiritual. Diharapkan dengan adanya kompetensi inti sikap spiritual, diharapkan kita dapat mempunyai sikap spiritual yang baik, yaitu sikap keimanan kita kepada Allah,
sikap spiritual yang ada dalam diri kita, sehingga kita menambah takwa kita kepada Allah, menambah keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah. Yang kedua yaitu sikap sosial. Sikap sosial di sini yaitu diharapkan kita mampu meningkatkan sikap sosial kita terhadap sesama. Kita saling bantu-membantu, tolong-menolong, dan kita bermusyawarah mufakat untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang selanjutnya yaitu mengenai pengetahuan. Pengetahuan di sini diharapkan kita mampu untuk mengembangkan pola pikir kita agar pengetahuan-pengetahuan atau ilmu-ilmu yang kita sudah peroleh dapat dikembangkan menjadi lebih baik lagi, sehingga dapat menambah pemahaman kita terhadap materi-materi yang akan disampaikan. Yang keempat yaitu mengenai keterampilan. Diharapkan para siswa mempunyai keterampilan dan sehingga dapat menjadikan siswa tersebut untuk mempermudah dalam pengamalan pada kehidupan sehari-hari, seperti sholat, puasa, zakat, maupun yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Indriani, NIM 2118286. Saya di sini sebagai pemateri kedua dari kelompok 5 mata kuliah Perencanaan Sistem Pendidikan Agama Islam. Saya di sini menjelaskan tentang kompetensi dasar dan kompetensi inti. Kompetensi dasar merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dicapai oleh seorang siswa untuk menunjukkan bahwa siswa tersebut menguasai standar kompetensi yang telah diterapkan. Kompetensi dasar yang pertama pada pelajaran Al-Quran Hadis. Siswa mampu membaca, menulis, mengartikan, menerapkan, dan mengamalkan. Setelah membaca, pasti seorang siswa dapat menulis. Setelah itu mengartikan, kemudian menerapkan dan mengamalkan. Pelajaran akidah dan akidah akhlak, yaitu meyakini, menghayati, memahami, mencontoh, dan membiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, sikap jujur dan tawakal. Maka seorang siswa dapat memahami, setelah itu mencontohkan, setelah itu dapat membiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya itu pelajaran fikih, menganalisis, mengidentifikasi, dan mempraktikkan. Dalam hal ini contoh mempraktikkan itu seperti tata cara sholat, wudhu, tayamum, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya secara Islam. Secara Islam seorang siswa mampu meyakini, memahami, dan meneladani. Meneladani di sini itu contohnya seorang siswa dapat meneladani sikapnya Rasul, sahabat, dan Khulafaur Rasyidin yang begitu sikapnya itu begitu bagus dan perlu dicontoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya kompetensi inti PAI SMP. Dalam hal ini kompetensi inti dalam kompetensi inti PAI SMP itu baik dari kelas 7, 8 maupun 9 itu semuanya sama. Ada 4 kompetensi inti. Yang pertama menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Itu termasuk sikap spiritual. Yang kedua menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, dan peduli. Percaya diri dan berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sekitar dan alam, itu termasuk sikap sosial. Yang ketiga, memahami pengetahuan. Yang keempat, mencoba, mengolah, dan menyajikan dalam ranah konkret. Dan dalam ranah abstrak, seorang siswa itu dapat menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang dari sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Yang selanjutnya kompetensi dasar. Dalam kompetensi dasar ini pelajaran PAI SMP itu antara pelajaran
Al-Quran hadis, akidah akhlak, fikih, dan SKI itu mencakup dalam satu kompetensi dasar. Beda dengan di tingkat MTS maupun MA. Kalau di tingkat MTS maka udah terperinci, maksudnya dibagi Al-Quran hadis punya sendiri, akidah akhlak punya sendiri, SKI punya sendiri, fikih punya sendiri. Tapi kalau di ranah SMP dari empat pelajaran tersebut itu menjadi satu karena pendidikan agama Islam menjadi satu, tidak dibagi-bagi. Contohnya terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat orang yang berilmu. Itu termasuk pelajaran Al-Quran hadis. Terusan beriman kepada malaikat-malaikat Allah itu termasuk pelajaran akidah akhlak. Yang selanjutnya menunaikan sholat wajib berjamaah dengan implementasi pemahaman rukun Islam itu termasuk pelajaran fikih. Terus menghayati perjuangan dan keteladanan para khulafaur rasyidin sebagai penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu termasuk pelajaran SKI. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi yang sebelumnya tentang kompetensi dasar PAI kelas 7 SMP. Jadi kompetensi dasar ini merupakan penjabaran yang lebih spesifik, lebih khusus lagi dari kompetensi inti yang mencakup kompetensi inti mencakup sikap spiritual, kedua sikap sosial, ketiga pengetahuan, kemudian yang keempat merupakan keterampilan. Jadi kompetensi dasar yang berada di slide ke-15 ini merupakan ke dalam aspek pengetahuan, ditandai dengan memahami makna, ada kata memahami ya, seperti nomor 1 ini memahami makna Quran Surat Al-Mujadilah ayat 7, ini berarti ke dalam mata pelajaran Al-Quran. Kemudian ada memahami makna Quran Surat Al-Nisa serta hadis terkait, ini dalam hadis Al-Quran hadis ya. Selanjutnya ada memahami makna Asmaul Husna, dan selanjutnya iman, perilaku jujur. Iman ini berarti mata pelajaran keimanan. Intinya kalau aspek pengetahuan ini ditandai dengan ada kata memahami di dalam kompetensi dasar ini, karena memang itu yang diharapkan bisa terjadi pada diri peserta didik. Ada memahami ketentuan bersuci, ini dalam mata pelajaran fikih, memahami sejarah perjuangan Nabi, ini ke dalam SKI. Kemudian kompetensi dasar PAI yang selanjutnya ditandai dengan ada membaca, menunjukkan hafalan, menyajikan keterkaitan. Ini merupakan kompetensi dasar yang masuk ke dalam aspek keterampilan. Ada keterampilan membaca, menunjukkan hafalan ya, menyajikan keterkaitan antara menuntut ilmu dengan yang ada di dalam Quran Surat Al-Mujadilah. Ada menyajikan keterkaitan ikhlas, sabar, dan pemaaf. Ini intinya kalau ada kata menyajikan berarti itu termasuk ke dalam aspek keterampilan. Selanjutnya kompetensi dasar PAI kelas 7 SMP masih ke dalam aspek keterampilan dan menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyajikan, mempraktikkan, menyajikan, ya ini masih ke dalam ranah aspek keterampilannya. Selanjutnya kompetensi inti dari PAI kelas 8 SMP, ada menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, ini ke dalam sikap spiritual, kemudian menunjukkan perilaku jujur, dan seterusnya ini ke dalam sikap sosial, kemudian memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, ini ke dalam pengetahuan. Kemudian ada mengolah, menyaji, dan menalar, selanjutnya seterusnya ini merupakan ke dalam aspek keterampilan. Kompetensi dasar yang
pertama ini berkaitan dengan kompetensi inti yang pertama, yaitu dengan sikap spiritual ada terbiasa membaca Al-Quran, terbiasa beriman kepada kitab-kitab suci Allah, beriman kepada Rasul, meyakini bahwa minuman keras, judi dan seterusnya itu adalah dilarang Allah, dan seterusnya. Ini merupakan ke dalam aspek sikap spiritual. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wais Al-Gurni. Di sini saya akan menyebutkan beberapa kompetensi dasar dari slide 21 hingga 26. Di antaranya, meyakini bahwa beramal saleh dan berbaik sangka adalah ajaran pokok agama, melaksanakan sholat sunnah berjamaah dan munfarid sebagai perintah agama, melaksanakan sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud syahwi sebagai perintah agama, menjalankan puasa wajib dan sunnah sebagai perintah agama, meyakini ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram berdasarkan Al-Quran dan hadis, meyakini bahwa pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah sebagai bukti nyata agama Islam dilaksanakan dengan benar, meyakini bahwa pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah sebagai bukti nyata agama Islam dilaksanakan dengan benar. Kemudian menunjukkan perilaku rendah hati, hemat, dan hidup sederhana sebagai implementasi pemahaman Quran Surat Al-Isra ayat 26-27 dan hadis terkait, terbiasa mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi pemahaman Quran Surat An-Nahl ayat 114 dan hadis terkait, menunjukkan perilaku toleran sebagai implementasi beriman kepada kitab-kitab Allah, menunjukkan perilaku amanah sebagai implementasi iman kepada Rasulullah, menunjukkan perilaku menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran dalam kehidupan sehari-hari, menunjukkan perilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian memiliki sikap gemar beramal soleh dan berbaik sangka kepada sesama, menunjukkan perilaku peduli dan gotong royong sebagai implementasi pemahaman salat sunnah berjamaah dan munfarid, menunjukkan perilaku tertib sebagai implementasi dari sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud syahwi, menunjukkan perilaku empati sebagai implementasi puasa wajib dan sunnah, menunjukkan perilaku hidup sehat dengan mengonsumsi makanan dan minuman halal, menunjukkan perilaku tekun sebagai implementasi dalam meneladani ilmuwan pada masa Bani Umayyah, menunjukkan perilaku gemar membaca sebagai implementasi dalam meneladani ilmuwan pada masa Abbasiyah. Selanjutnya yaitu memahami Quran Surat Al-Furqan ayat 63, Quran Surat Al-Isra ayat 26-27, dan hadis terkait tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Kedua, memahami Quran Surat An-Nahl ayat 114 dan hadis terkait tentang mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Keempat, memahami makna beriman kepada Rasulullah. Kelima, memahami bahaya mengonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran. Keenam, memahami cara menerapkan perilaku jujur dan adil. Ketujuh, memahami cara berbuat baik, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru. Kedelapan, memahami makna perilaku gemar beramal saleh dan berbaik sangka kepada sesama. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar slide ke-25, memahami tata cara sholat sunnah berjamaah dan munfarid, memahami tata cara sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah, memahami tata cara puasa wajib dan sunnah, memahami ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram berdasarkan Al-Quran dan hadis, memahami sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan masa Bani Umayyah, memahami sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan masa Abbasiyah. Kemudian slide ke-26, kompetensi dasar. Yang pertama, membaca Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 63, Quran Surat Al-Isra ayat 26-27 dengan tartil, menunjukkan hafalan Quran Surat Al-Furqan ayat 63, Al-Isra ayat 26 dan 27, serta hadis terkait dengan lancar. Karena membaca Quran Surat Al-Furqan ayat 63, Al-Isra ayat 26-27 dengan tartil, menunjukkan hafalan Quran Surat Al-Furqan ayat 63, Quran Surat Al-Isra ayat 26-27, serta hadis terkait dengan lancar.
Kemudian menyajikan keterkaitan rendah hati, hemat, dan hidup sederhana dengan pesan Quran Surat Al-Furqan ayat 63, Quran Surat Al-Isra ayat 26-27. Membaca Quran Surat An-Nahl ayat 114 dengan tartil, menunjukkan hafalan Quran Surat An-Nahl ayat 114, serta hadis terkait dengan lancar, menyajikan keterkaitan mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi dalam kehidupan sehari-hari dengan Quran Surat An-Nahl ayat 114, menyajikan dalil nakli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah, menyajikan dalil nakli tentang iman kepada Rasulullah, menyajikan dampak bahaya mengonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Umi Syarifah dengan NIM 2118331. Di sini saya akan membahas mengenai KI dan KD PAI kelas 8 SMP. Di sini menyajikan yang pertama ada cara menerapkan perilaku jujur dan adil. Yang kedua, cara berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang ketiga, ada contoh perilaku gemar beramal soleh dan berbaik sangka kepada sesama. Yang keempat, ada hikmah pelaksanaan puasa wajib dan puasa sunnah. Yang kelima, ada hikmah mengkonsumsi makanan yang halal dan bergizi sesuai ketentuan Al-Quran dan hadis. Yang keenam, ada rangkaian sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Kemudian untuk praktiknya, yang pertama ada praktik dari sholat sunnah berjamaah dan sholat munfarid. Kemudian yang kedua ada praktik dari sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah. Kemudian untuk materi selanjutnya ada kompetensi inti untuk kelas 9 SMP di PAI. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kemudian yang ketiga, memahami dan menerangkan pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kemudian yang keempat, mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kemudian selanjutnya ada kompetensi dasar PAI kelas 9 untuk SMP. Yang pertama, terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa optimis, ikhtiar, dan tawakal adalah perintah untuk agama. Yang kedua, terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa toleransi dan menghargai perbedaan adalah perintah agama. Yang ketiga, beriman kepada hari akhir. Yang keempat, beriman kepada qada dan qadar. Yang kelima, meyakini bahwa jujur dan menepati janji adalah ajaran pokok agama. Yang keenam, meyakini bahwa berbakti dan taat kepada orang tua dan guru adalah perintah agama. Kemudian yang ketujuh, meyakini bahwa berbakti dan taat, tata krama, sopan santun, dan rasa malu adalah ajaran pokok agama. Yang kedelapan, melaksanakan zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang kesembilan, meyakini bahwa ibadah haji dan umroh adalah perintah dari Allah SWT. Yang kesepuluh, menjalankan ketentuan syariat Islam dalam penyembelihan hewan. Yang kesebelas, melaksanakan kurban dan akikah. Kemudian yang ke-12, meyakini bahwa perkembangannya Islam di Nusantara sebagai bukti Islam rahmatan lil alamin. Yang ke-13, meyakini bahwa tradisi Islam Nusantara sebagai bukti ajaran Islam dapat mengakomodir nilai-nilai sosial budaya masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Rianti akan memaparkan
materi selanjutnya, yaitu materi tentang kompetensi dasar 3 dan kompetensi dasar 4 mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 9 SMP. Nah, masing-masing dari kompetensi tersebut terdapat 13 kompetensi dasar. Yang pertama yaitu kompetensi dasar 3 terfokuskan kepada pemahaman siswa. Nah, contohnya yaitu kompetensi dasar yang ketiga, yaitu contohnya memahami Quran Surat Az-Zumar ayat 53 dan Quran Surat An-Najm ayat 39-42 tentang tawakal, optimis, dan ikhtiar. Artinya diharapkan siswa itu mampu memahami apa sih isi kandungan dari surat Az-Zumar dan An-Najm tersebut, dan diharapkan juga siswa mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga ada pemahaman tentang makna iman kepada hari akhir, pemahaman tentang makna iman kepada qada dan qadar berdasarkan pengamatan terhadap diri sendiri, alam sekitar, dan makhluk ciptaannya. Artinya diharapkan setelah mendapatkan materi tersebut, siswa itu mampu memahami dan menerapkan bahwa hari akhir dan qada dan hari akhir, kemudian qada dan qadar itu memang ada, kemudian bisa menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian pada kompetensi dasar yang keempat ini terfokuskan kepada membaca dan penyajian suatu hal. Nah, contoh kompetensi dasar yang keempat ini antara lain yaitu siswa mampu membaca Quran Surat Az-Zumar ayat 53 dan Quran Surat An-Najm ayat 39-42. Kemudian ada juga siswa mampu menyajikan dalil nakli tentang kejadian hari akhir, kemudian tentang adanya qada dan qadar, kemudian menyajikan juga penerapan perilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Nah, diharapkan setelah siswa mendapatkan materi tersebut, siswa itu mampu menyajikan dan menerapkan perilaku-perilaku tersebut, yaitu contohnya perilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian kompetensi inti dan kompetensi dasar di SMA akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman-teman saya tadi ya. Selanjutnya yaitu slide 39. Di sini ada kompetensi inti kelas 11. Jadi kompetensi inti itu sendiri ada 4. Yang pertama menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian mengembangkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli santun, ramah, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Terus yang nomor 3 dari kompetensi itu memahami, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dengan wawasan kemanusiaan dan kebangsaan. Dan kemudian yang terakhir mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan abstrak terkait dari pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri ya, bertindak secara efektif, kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan ya. Terus selanjutnya rumpun ya, rumpun akhlak. Di sini ada 5 bab ya, yaitu bab 2, bab 4, bab 6, bab 8, sama yang terakhir bab 11 ya. Bab 2 berani hidup jujur ya. Bab 4 saling menasihati dalam Islam. Kemudian bab 6-nya berlaku taat, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Dan bab 8-nya menghormati dan menyayangi orang tua. Kemudian bab 11-nya toleran sebagai alat pemersatu bangsa. Nah, kemudian dari bab 2 itu sendiri ya, berani hidup jujur, ada kompetensi dasarnya. Yang pertama memahami dan menunjukkan sikap syaja'ah dalam kehidupan sehari-hari
ya. Kemudian memahami dan menunjukkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, implementasinya yaitu pentingnya memiliki sifat syaja'ah, ya. Pentingnya memiliki sifat jujur, harus berani jujur. Kemudian untuk bab 4-nya saling menasihati dalam Islam, ya. Kompetensi dasar dari bab 4 itu yang pertama memahami dan menghayati ketentuan syariat agama Islam dalam khutbah, tabligh dan dakwah. Kemudian memahami pelaksanaan khutbah, tabligh dan dakwah. Dalam khutbah, tabligh dan dakwah. Kemudian memahami pelaksanaan khutbah, tabligh dan dakwah. Mendemonstrasikan khutbah, tabligh dan dakwah. Ya. Ada pengertian khutbah, tabligh dan dakwah. Kemudian ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah. Pentingnya khutbah, tabligh dan dakwah. Nah, itu ya. Kemudian dari bab 6, perilaku taat ke kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Nah, kompetensi dasarnya ya, memahami dan menghayati tentang perilaku taat, kompetensi dan etos kerja. Menunjukkan perilaku taat kompetitif dalam kebaikan dan etos kerja. Nah, artinya pentingnya taat kepada aturan, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Kemudian dari bab 8 ya, menghormati dan menghayati orang tua dan guru. Nah, kompetensi dasarnya yaitu ada 2. Yang pertama memahami dan menghayati tentang menghormati orang tua dan guru, kemudian menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Artinya pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, hormat dan patuh kepada guru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk bab 11-nya nanti bisa disampaikan oleh Kang Kholis ya. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kholis, NIM 2118343. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai akidah akhlak bab 11, yaitu tentang toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Dalam kompetensi dasarnya di sini dijelaskan memahami dan menghayati tentang toleransi terhadap sesama. Kemudian menunjukkan sikap toleran, rukun dan menghindarkan diri dari tindakan kekerasan. Adapun implementasi dari materi ini adalah menghindari kekerasan dan pentingnya memiliki sikap toleransi. Kemudian dilanjutkan yaitu akidah akhlak. Dalam bab 1 dijelaskan mengenai beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti bab 7 yaitu Rasulullah itu kekasih Allah. Adapun kompetensi dasar dari bab ini, bab yang pertama, beriman kepada kitab-kitab Allah adalah menghayati nilai-nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memahami makna iman kepada kitab-kitab Allah, dan yang terakhir adalah mencerminkan sesuai dengan iman kepada kitab-kitab Allah. Dalam materi ini dijelaskan juga terkait dengan kitab-kitab Allah. Yang pertama adalah kitab Taurat yang diberikan kepada Nabiullah Musa alaihissalam, kemudian kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam, kemudian kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kitab Al-Quranul Karim diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bab 7-nya Rasulullah itu kekasih Allah. Di sini dijelaskan juga terkait dengan kompetensi dasarnya, yaitu pengertian iman kepada Rasul. Kemudian kalau kompetensi dasarnya sama, yaitu menghayati nilai-nilai keimanan kepada Rasul, kemudian memahami makna Rasul itu apa, mencerminkan sesuai dengan iman kepada Rasul. Dijelaskan juga terkait pengertian iman kepada Rasul seperti apa, sifat-sifat Rasul bagaimana, kemudian tugas Rasul dan hikmah mempelajari iman kepada Rasul. Kemudian dilanjut lagi yaitu pelajaran SKI. Di bab 5 ada kejayaan Islam.
Kemudian di bab 10 ada pembaruan Islam. Kompetensi dasar dari bab 5 kejayaan Islam yaitu yang pertama menunjukkan sikap semangat terhadap ilmu pengetahuan sebagai implementasi dari kejayaan Islam. Kemudian menelaah perkembangan peradaban Islam dari masa lampau. Kejayaan Islam. Kemudian di bab 10 ada pembaruan Islam. Kompetensi dasar dari bab 5 kejayaan Islam yaitu yang pertama menunjukkan sikap semangat terhadap ilmu pengetahuan sebagai implementasi dari kejayaan Islam. Kemudian menelaah perkembangan peradaban Islam dari masa lampau. Kemudian mendeskripsikan perkembangan peradaban Islam. Adapun implementasinya itu periodisasi sejarah, dijelaskan terkait periodisasi sejarah dari tahun ke tahun bagaimana terkait dengan kejayaan Islam. Kemudian masa kejayaan. Juga terakhir adalah tokoh-tokoh pada masa kejayaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Izati. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya dari mata kuliah perencanaan sistem PAI yang akan membahas mengenai kompetensi dasar dari mata pelajaran SKI dan juga mata pelajaran fikih. Nah, pada mata pelajaran SKI ini akan membahas mengenai bab 5 dan bab 10 dan fikih yang akan membahas mengenai bab 3 dan bab 9. Nah, perlu diketahui bahwa SKI ini merupakan singkatan dari Sejarah Kebudayaan Islam yang memiliki definisi adalah mata pelajaran yang membahas, mempelajari, dan menceritakan sejarah-sejarah atau kejadian-kejadian yang terjadi pada masa lampau tentang kebudayaan Islam. Nah, pada materi SKI ini itu membahas pada yang akan dibahas di bab 5 tentang kejayaan Islam dan juga bab 10 tentang pembaruan Islam. Nah, pada bab 5 kejayaan Islam ini memiliki kompetensi dasar. Ada 3 kompetensi dasar. Yang pertama adalah menunjukkan sikap semangat menumbuh kembangkan ilmu pengetahuan dan kerja keras sebagai implementasi dari masa kejayaan Islam. Yang kedua, menelaah perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Yang ketiga, mendeskripsikan perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Nah, pada bab 5 ini akan membahas beberapa materi-materi yang di dalamnya membahas mengenai periodisasi sejarah, masa kejayaan, tokoh-tokoh masa kejayaan. Nah, pada materi fikih ini membahas seperti pada periode siapa Islam itu mengalami puncak kejayaan. Terus pada masa kejayaan itu terjadi hal-hal apa atau kebijakan-kebijakan apa. Terus kira-kira tokohnya siapa aja pada masa Islam mengalami puncak kejayaan, seperti itu. Selanjutnya bab 10 mengenai pembaruan Islam yang memiliki 3 kompetensi dasar. Yang pertama adalah menjelaskan perilaku kreatif, inovatif, dan produktif sebagai implementasi dari sejarah peradaban Islam di era modern. Yang kedua adalah menelaah perkembangan Islam pada masa modern tahun 1800 sampai sekarang. Yang ketiga adalah mendeskripsikan perkembangan Islam pada masa modern yaitu dari tahun 1800 sampai sekarang. Nah, pada bab ini itu membahas mengenai Islam periode pembaruan, tokoh-tokoh pembaruan Islam, menelaah pembaruan Islam pada periode modern, seperti itu. Nah, selain SKI juga membahas mengenai materi fikih. Nah, fikih ini adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Tuhannya, seperti itu. Nah, pada materi fikih ini membahas mengenai bab 3 dan bab 9, di mana bab 3 adalah melaksanakan pengurusan jenazah dan bab 9 prinsip ekonomi dan praktek ekonomi Islam, seperti itu. Nah, pada bab 3 ini melaksanakan pengurusan jenazah itu memiliki 3 kompetensi dasar. Yang pertama adalah menerapkan ketentuan syariat Islam dalam penyelenggaraan jenazah. Yang kedua adalah memahami pelaksanaan tata cara penyelenggaraan jenazah. Yang ketiga adalah
memeragakan tata cara penyelenggaraan pengurusan jenazah. Nah, pada bab ini membahas mengenai kewajiban umat Islam terhadap jenazah, perawatan terhadap jenazah, takziah, melayat, dan ziarah kubur, seperti itu. Yang selanjutnya adalah bab 9 yang membahas bab 9 yaitu prinsip dan praktik ekonomi Islam, yang memiliki 2 kompetensi dasar, yaitu yang pertama adalah menelaah prinsip-prinsip dan praktik dalam Islam, yang kedua adalah mempresentasikan praktik-praktik ekonomi Islam. Nah, pada materi ini, pada bab ini itu membahas 3 bagian. Yang pertama adalah mengenai pengertian muamalah, yang kedua adalah mengenai macam-macam muamalah, yang ketiga adalah mengenai syirkah dan syirkah dan perbankan. Mungkin cukup itu saja dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.